Halo semua, perkenalkan nama saya Bren Eka Ramadi dengan nomor absen 30 dari kelas 10 IPA 2. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas agama saya, yaitu mempresentasikan PPT dengan tema My Future Plan or My Dreams atau rencanaku ke depannya dan impian-impianku. Sebelumnya teman-teman marilah kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati saya yang akan menerangkan atau mempresentasikan PPT ini. Berkatilah saya agar tidak ada kendala dalam saya mengerjakan atau mempresentasikan PPT ini. Dan juga saya mohon berkatilah Pak Yosep yang akan menilai pekerjaan saya ini, dan juga teman-teman semua yang mungkin saja melihat video ini. Berkatilah mereka dan juga berkatilah video ini, semoga bisa berguna bagi diri saya sendiri dan juga bagi semua orang. Hanya di dalam-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebelumnya saya punya pertanyaan nih buat teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih memahami apa sih maksud dari tema yang akan kita bahas ini nanti. Jadi teman-teman jawab ya. Yang pertama, apakah saya punya cita-cita? Kalau iya, hal apa yang sudah saya lakukan untuk menggapai cita-cita tersebut? Apa hal yang saya sukai dan saya kuasai? Apakah saya sudah mempunyai rencana untuk kedepannya? Oke, bagi teman-teman yang masih belum memiliki cukup waktu untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman bisa pause video ini, lalu kembali lagi mendengarkan atau melanjutkan video yang telah saya buat ini. Oke, jadi untuk pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih cita-cita itu. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang. Cita-cita adalah mimpi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Lalu bagaimana cara menggapai cita-cita tersebut? Banyak sekali cara ya teman-teman. Tapi yang terpenting adalah bekerja keras dan rajin berdoa. Agar teman-teman bisa bersekolah tinggi-tinggi. Agar teman-teman bisa membanggakan orang tua teman-teman. Kenapa kok harus sekolah tinggi-tinggi agar bisa menggapai cita-cita? Ya karena semua orang punya cita-cita. Oke, tahu ya maksudnya. Karena semua orang punya cita-cita dan enggak kalian sendiri doang yang punya cita-cita dan semuanya pengen menggapai cita-cita tersebut. Atau bagi teman-teman yang punya bakat dalam bidang olahraga seperti dalam bermain bola, teman-teman bisa mengikuti SSB atau ya mengikuti eskul sekolah, lalu latihan ya untuk mengembangkan bakat teman-teman lah. Oh ya, dan bagi teman-teman mungkin waktu kecil punya cita-cita menjadi seorang detektif, menjadi seorang bajak laut, menjadi seorang astronot yang menurut teman-teman itu keren. Lalu teman-teman pilih tadi cita-cita teman-teman. Lalu saat teman-teman menjadi remaja, teman-teman memiliki cita-cita menjadi yang lebih realistis, yang berubah menjadi sesuai bakat teman-teman. Misalnya teman-teman yang mempunyai bakat olahraga di bidang sepak bola misalnya, teman-teman mungkin akan memiliki cita-cita menjadi pemain sepak bola. Atau bagi yang bisa menggambar, bisa memiliki cita-cita menjadi seorang arsitek ataupun desainer di perusahaan terkenal. Atau bagi teman-teman yang memiliki kecerdasan di bidang intelligence atau kepintaran, mungkin teman-teman mempunyai cita-cita menjadi dokter. Nah, lalu seiring beranjak dewasa, teman-teman mikir lagi, cita-cita saya ingin menjadi sesuatu yang lebih realistis lagi, yang setidaknya berguna bagi masa depan saya, bagi kehidupan saya. Misalnya seperti jadi pengusaha, menjadi pegawai negeri, atau menjadi pegawai bank, atau menjadi pegawai kantoran yang memiliki
gaji yang setidaknya bisa mencukupi keluarga teman-teman lah untuk sampai tua misalnya. Ya, tidak ada yang salah dengan itu ya teman-teman. Itu banyak terjadi dengan kita semua. Ingat, Tuhan menginginkan talenta yang telah Ia beri berguna bagi banyak orang. Tidak peduli kalian besar menjadi seperti apa. Tapi bukan berarti kita bisa menyanyiakan talenta yang Tuhan beri. Karena Tuhan membenci orang yang menyanyiakan talentanya. Dan ini ada ayatnya ya teman-teman. Nanti saya akan memberikan ayat itu dan teman-teman bisa baca. Dan ada juga beberapa orang pilihan Tuhan yang bisa mengembangkan karunia yang telah Tuhan beri menjadi sesuatu yang luar biasa, luar biasa. Misalnya saja dua pemain bola terbaik sepanjang masa, yaitu Messi dan Cristiano Ronaldo. Mereka ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang memiliki kesempatan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memiliki bakat di bidang sepak bola, dan mereka itu nggak main-main dalam memanfaatkan itu. Mereka benar-benar bekerja keras, mereka olahraga, dan mereka percaya sama Tuhan, mereka berdoa sehingga mereka bisa menjadi seperti sekarang ini. Dan talenta tersebut termasuk dalam karunia Allah. Lalu karunia Allah dalam Alkitab itu apa? Menurut surat Paulus pada jemaat di Roma, Santo Paulus mengatakan bahwa karunia adalah suatu pemberian anugerah Allah untuk kepentingan umatnya. Di sini Santo Paulus ingin menekankan bahwa karunia apapun jenisnya, pemberinya adalah Roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Artinya, hidup kita ini adalah karunia Allah, pemberian Allah. Umur kita, makanan kita adalah karunia Allah, termasuk talenta. Lalu mengapa kita harus mengembangkan karunia Allah? Ada 3 alasan ya teman-teman. Yang pertama, karena Tuhan membenci orang yang menyanyiakan talentanya. Tuhan sangat benci orang-orang yang menyanyiakan talentanya. Jika teman-teman menyanyiakan talenta teman-teman, maka talenta teman-teman akan diambil dan diberikan oleh orang yang lebih bekerja keras, yang bisa mengembangkan talenta tersebut lebih lagi menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, karena itu ini menurut saya pribadi ya, karena itu adalah bentuk pengabdian hidup dalam melayani Tuhan. Kita hidup di dunia ini buat apa sih teman-teman? Ya karena buat melayani Tuhan kan. Dan mengembangkan karunia Allah itu termasuk bentuk pengabdian hidup kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk hidup sampai saat ini dan memberikan talenta yang begitu luar biasanya. Itu banyak karunia Allah sepanjang hari kita. Yang ketiga, agar karunia Allah itu, agar talenta itu menjadi berkat bagi kita dan banyak orang. Dan ini saya punya perumpamaan tentang talenta pada Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ya, bagi teman-teman silahkan pause video ini lalu teman-teman baca, karena saya yakin ketika teman-teman selesai membaca ini, teman-teman akan berubah karena bacaan ini, perumpamaan ini benar-benar berguna bagi hidup teman-teman. Saya nggak bohong jika teman-teman membacanya dengan serius. Oke, karena itu saya akan minta tolong ke kalian, tolong pause video ini lalu baca bacaan ini. Oke. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah membaca ayat ini, bacaan ini. Semoga bacaan ini menjadi berkat bagi teman-teman sendiri dan bagi kita semua. Oke. Ya, karena tema ini adalah my future plan or my dreams, namanya kan aja my future plan, artinya rencana ke depan saya dan impian-impian saya. Oke, dan rencana ke depan saya, ya sebelumnya saya ini adalah seorang pelajar SMA biasa ya, yang punya bakat, nggak punya bakat malah di bidang olahraga, nggak punya bakat di bidang seni, nggak punya bakat di bidang musik. Tapi ada satu bakat yang menurut saya dan menurut
keluarga saya itu menonjol di dalam diri saya, yaitu bakat akademis, dan saya bangga punya bakat tersebut. Oke, mungkin banyak teman-teman yang mempunyai bakat seperti ini juga, tapi apakah banyak teman-teman yang memanfaatkan bakat tersebut menjadi sesuatu yang biasa? Oleh karena itu, rencana depan saya adalah saya akan belajar setinggi-tingginya dan masuk perguruan tinggi agar orang tua saya bangga pada saya dan saya bisa menggapai cita-cita saya. Lalu cita-cita saya apa? Ayo, ada yang bisa nebak enggak? Ya, bagi teman-teman yang menjawab cita-cita saya adalah guru, maka teman-teman benar. Lalu kenapa saya memilih profesi tersebut menjadi cita-cita saya? Kenapa? Singkatnya, saya mengagumi guru saya karena ada beberapa guru yang benar-benar merubah hidup saya sehingga saya bisa menjadi seperti ini dan bisa sekolah di SMAK Suntung Oro Suropati. Ya, saya kagum karena etos kerjanya, keuletannya, sifat baiknya, dan orangnya ramah, dan nggak beberapa orang juga sih teman-teman, nggak beberapa guru, tapi ya hampir semua guru yang telah mengajar saya kagum dengan beliau karena beliau telah membantu saya berkembang sehingga ya seperti inilah saya bisa memiliki cita-cita menjadi seorang guru. Guru itu mulia ya teman-teman, karena guru itu mendidik generasi muda agar menjadi sukses. Guru itu menanggung beban negara karena guru itu mendidik generasi muda agar bisa mengembangkan negara ini, membawa negara ini menjadi negara yang makmur, menjadi negara yang maju. Oleh karena itu saya memilih menjadi seorang guru ya karena tersebut ya teman-teman. Oke, kesimpulannya, semua yang diciptakan Tuhan sangat baik adanya, termasuk talenta kita. Kita harus menggunakan talenta tersebut sebagaimana mestinya, yaitu dengan mengembangkannya. Semua talenta apapun itu berasal dari orang yang sama dan memiliki kegunaan yang sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan agar talenta itu bisa menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan bagi banyak orang. Ya, dan ini saya mempunyai quotes ya teman-teman, kata-kata bijak lah kasarnya begitu. Sebenarnya ini saya lupa untuk menambahkan slide ini dan mungkin saja akan saya edit dan saya masukkan ataupun ya mungkin akan saya tambahkan di akhir video. Oke, jadi saya mohon maaf sebesarnya karena keteledoran saya lupa menambahkan slide ini. Oke, dan saya berharap kata-kata ini, mungkin quotes ini mungkin akan merubah hidup teman-teman menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya, semoga menjadi berkat bagi teman-teman semua, bagi diri saya sendiri, dan bagi diri kita semua. Oke, quotesnya adalah hard work beat talent when talent is not work hard. Artinya, kerja keras mengalahkan talenta ketika talenta itu tidak bekerja keras. Oke, jadi ya jangan terpaku lah sama yang namanya talenta. Tapi ya namanya talenta ya teman-teman ya. Bedanya mungkin yang punya talenta kerjanya nggak sekeras teman-teman. Tapi kerja keras teman-teman mungkin saja bisa mengalahkan talenta tersebut ketika talenta tersebut tidak bekerja keras, ataupun kalau memang talentanya yang mempunyai talenta bekerja keras ya mungkin teman-teman harus bekerja lebih keras ya, karena yang yang punya talenta aja bekerja keras, sangat-sangat bekerja keras, apalagi teman-teman yang kasarnya kurang punya talenta di bidang tersebut. Oke, jadi luruskan aja ya teman-teman, dan semoga teman-teman semoga quotes ini bisa membuat hari teman-teman menjadi lebih baik dan bisa mungkin merubah hidup teman-teman, cara pandang hidup teman-teman, dan menjadi berkat lah. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri video ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, marilah kita berdoa.
Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini karena telah membiarkan saya, membuat saya mengerjakan atau mempresentasikan video ini dengan lancar. Berkati juga video ini supaya menjadi berkat untuk kita semua, dan juga semoga semua orang di sini yang telah melihat video ini berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan nama-Mu dan dibantu oleh diri-Mu sendiri ya Tuhan. Semoga Engkau mengutus malaikat-Mu pada kita semua agar kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya bersama-Mu kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian dari saya, Ran Eka Ramadi, dan absen nomor 30 dari kelas 10 IPA 2. Saya mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata ataupun nada bahasa saya yang kurang enak didengar. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya Ran Eka Ramadi mengucapkan terima kasih.